dari dasar laut pada tanggal 2 November 2006. Punya pesawat terbang. Badan pesawat yang terlihat memiliki pembom kembar itu menjadi rebutan sejumlah pihak. Hai guys, Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam channel Brozul. Okey, bagi anda yang sudah subscribe ataupun yang belum subscribe guys, jangan lupa subscribe guys. Dan bagi anda yang sudah subscribe, jangan lupa tekan loceng saya guys. Supaya apa guys? Supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video yang saya uploadkan yang terbaru untuk anda semua guys. Okey guys, kali ini saya ingin reactionkan satu video tentang kapal terbang guys. Bukan kapal terbang yang baru ataupun kapal terbang yang sekarang, tapi kapal terbang yang Perang Dunia Kedua dulu telah dijumpai oleh orang guys. Maksudnya kapal terbang tu ada yang mereka jumpa di atas darat, ada yang mereka jumpa di dalam laut, ada yang mereka jumpa di dalam sungai. Kapal terbang tu mereka jumpa guys. Dan kapal terbang tu bila mereka jumpa, mereka ada yang dihantar pergi untuk muzium negara untuk dipamerkan semula. Dan ada kapal terbang tu mereka tak boleh buat apa dan mereka biarkan saja dalam laut tu. Tapi di sini saya nak bersama-sama dengan anda tengok video ni dan kita tengok bagaimana kapal terbang yang musim Perang Dunia Kedua tu mereka jumpai di dalam laut, di dalam sungai dan di atas darat guys. Okey guys, tanpa berlengah lagi guys, tanpa buang masa lagi guys, jom kita sama-sama tengok video yang saya masukkan. Okey guys, jom. 1, 2, 3. Hai guys, balik lagi di Zona Biru. Di setiap film yang mengisahkan situasi perang dunia, kita akan disuguhkan dengan adegan saling serang terhadap armada musuh, baik tank ataupun pesawat terbang. Pernah terpikir nggak sih bagaimana kondisi pesawat itu setelah ditembak oleh musuh? Ya, betul. Ternyata tak selalu hancur berkeping-keping. Ada juga pesawat yang rusak berat tapi masih berbentuk. Ya. Berikut ini adalah 5 penemuan pesawat peninggalan Perang Dunia Kedua. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dan like videonya ya guys. Semoga video Zona Biru ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, let's go. Jom kita tengok guys. Penemuan pesawat FW-190. Pesawat tempur Jerman jenis FW-190 yang jatuh di laut dekat kota Bergen di Norwegia pada 15 Desember 1943 pada saat Perang Dunia II guys. Diangkat dari dasar laut pada tanggal 2 November 2006. Ya. Kondisi rongsokan pesawat tempur ini dalam keadaan relatif utuh dan cukup baik. Pilot pesawat tempur Jerman yang terjatuh ke dalam laut tersebut waktu itu berhasil menyelamatkan diri. Rencananya, rongsokan jenis pesawat ini akan dipamerkan di Museum Herdia, sebelah barat Norwegia dekat Bergen guys. Inilah pesawat tempur Jerman yang berawak satu yang mirip jenisnya dengan pesawat yang jatuh. Pesawat tempur bermesin satu ini didesain oleh Profesor Kurteng, seorang insinyur pesawat terbang, dan banyak digunakan oleh Angkatan Udara Jerman selama Perang Dunia II. Tempat. Penemuan pesawat P-38. Sebuah pesawat tempur jenis P-38 yang hilang saat Perang Dunia II ditemukan di sebuah pantai di Wales. Badan pesawat yang jatuh akibat kehabisan bahan bakar menyembul dari pasir pantai guys. Padahal lokasi itu bukanlah area yang terisolasi. Bahkan para wisatawan kerap berenang maupun sekedar bermain di sekitar lokasi jatuhnya pesawat terbang. Keberadaan bangkai burung besi itu diketahui saat pantai itu dilanda cuaca tak lazim pada musim panas lalu yang mengakibatkan pasir pantai mengalami erosi. Badan pesawat yang terlihat memiliki pembom kembar itu menjadi rebutan sejumlah pihak, di antaranya Museum Pesawat Terbang di Inggris dan Lembaga Penerbangan Inggris. Keduanya ingin mengklaim benda bersejarah itu. Berdasarkan nomor dan catatan yang ada, pesawat itu diduga merupakan jenis P-38 tertua, sekaligus menjadi pesawat tertua dari segala jenis pesawat tempur yang berhasil ditemukan. Grup internasional untuk penyelamatan pesawat bersejarah telah melakukan penelitian. Grup itu merencanakan untuk bekerja sama dengan ahli museum di Inggris
untuk memindahkan bangkai pesawat tersebut. Kuburan ratusan pesawat di dasar laut. Sekitar lebih dari 1000 mil dari negara terdekat, di bagian bawah Samudra Pasifik, terletak sebuah kuburan massal kapal dan pesawat yang tenggelam pada masa Perang Dunia Kedua. Lebih dari 40 kapal milik Jepang dan 250 pesawat terkubur di bagian bawah kawasan Truk Legon di kedalaman 60 kaki guys, dan letaknya 1118 mil dari Mikronesia. Kuburan dasar laut itu merupakan yang terbesar di dunia. Seluruh bangkai kapal dan pesawat itu telah hancur dan tenggelam ketika masa Perang Dunia Kedua, yakni pada serangan markas Jepang yang dikenal dengan sebutan Operation Hailstone 16. Kebanyakannya yang kapal terbang dan kapal-kapal ataupun kereta kebal yang tenggelam tu adalah daripada Perang Dunia Kedua guys. Okay guys, jom kita tengok. 17 Februari 1944. Pada masa itu, ribuan pelaut Jepang mati terbunuh. Sehingga selain berserakan bangkai kapal dan pesawat, di sana juga terkubur tengkorak manusia akibat korban perang pada saat itu guys. Yalah, dah tenggelam ya guys, mati lemas tapi lama dia dalam laut tu. Penemuan pesawat E-13A. Pesawat pembom yang digunakan Jepang di masa Perang Dunia II ditemukan masih utuh di sebuah pulau terpencil, tepatnya dasar sungai di Nicobai, Pulau Palau, Oseania yang berada di Samudra Pasifik. Pesawat IC E-13A ini ditemukan oleh pelancong bernama Tony Serbas yang tak sengaja melintasi sungai tersebut dengan menggunakan kano guys. Tak disangka di dasar sungai tersebut terdapat salah satu monster pembunuh yang mampu membawa hulu ledak bom seberat 250 kg. Kedua sayap pesawat itu masih menempel sempurna dengan rangka yang sebagian besar masih berada pada posisinya. Berdasarkan penelusuran, pesawat ini merupakan pesawat yang digunakan oleh Angkatan Laut Jepang dan Thailand dalam kurun waktu tahun 1941 hingga 1945 guys. Pesawat ini diawaki oleh 3 kru. Pesawat menggunakan mesin Mitsubishi MK8 Kinsei dengan 14 silinder. Di segi persenjataan, pesawat ini membawa senapan mesin tipe 92 dan mampu mengangkut bom seberat 250 kg. Penemuan pesawat B-17E. Pada 23 Februari 1942, pesawat pembom B-17E ini jatuh di salah satu tempat paling terpencil dan liar di bumi guys. Penemuan pesawat ini berada di rawa Agaimbo primitif yang terletak di Pulau Papua Nugini. Pesawat itu yang dikemudikan oleh Kapten Korps Udara Amerika Serikat menerbangkan misi berbahaya yang panjang dari Australia melawan benteng Jepang di Rabiul di Inggris Baru. Itu adalah misi pengeboman sekutu jarak jauh pertama dari Perang Dunia II setelah serangan Jepang di Pearl Harbor yang mencakup Amerika Serikat. Para kru ya guys, saya ada tengok cerita Pearl Harbor tu guys. Memang penerbangan dia orang memang sangat jauh guys. Bayangkan daripada tu Amerika tu, dia nak terbang pergi mengebom di Jepun guys. Bayangkan berapa jauh penerbangan dia orang, memang sangat jauh waktu tu penerbangan mereka ya guys. Dan ini adalah salah satu kapal terbang yang terjatuh masa untuk pergi pengeboman tu. Selamat dari cobaan mereka guys. Setelah perjalanan 6 minggu ke tempat yang aman, mereka kembali ke pertempuran. Pesawat tersebut ditinggalkan di rawa sampai ditemukan kembali pada tahun 1972 oleh kru Angkatan Udara Australia guys. Pada pertengahan 1980-an, pilot Perang Dunia II, perintis industri restoran, dan kolektor pesawat antik David Taliset memulai upaya untuk memulihkan dan mengembalikan pesawat ke tanah Amerika Serikat. Impiannya tersebut tercapai pada tahun 2010 melalui upaya bersama keluarga dan penggila penyelamat pesawat terbang. Dijuluki hantu rawa, B-17E ini menjadi ikon penerbangan militer sebagai penghormatan pada keadaannya yang utuh. Itulah 5 penemuan pesawat peninggalan Perang Dunia Kedua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like videonya guys.
Semua Okay guys, kita dah tengok video yang dimasukkan tu, yang saya masukkan tadi tu guys. Bagaimana banyak kapal terbang yang jatuh ke dalam laut, yang jatuh atas darat, yang jatuh dalam sungai pun ada guys. Masa kebanyakannya tu yang jatuh kapal terbang ataupun kereta kebal pun ada guys. Masa tu Perang Dunia Kedua lah paling banyak sekali berlakunya benda-benda macam tu. Dan kita tak sangka berpuluh-puluh tahun guys selepas Perang Dunia Kedua, dan sekarang mereka dah jumpa bangkai-bangkai kapal terbang, bangkai kapal dan bangkai kereta kebal semua, dan mereka boleh jumpa balik walaupun dah berpuluh-puluh tahun di dalam laut guys. Dan mereka usahakan untuk angkat balik bangkai-bangkai kapal terbang tu, dan mereka nak letak di muzium-muzium yang tertentu lah. Okay guys, sampai berjumpa lagi kita ataupun di dalam cerita yang baru guys. Semoga info dan reaction saya kali ni manfaat untuk sama-sama kita pelajari ya guys. Maksudnya benda yang kita tak tahu kita jadi tahu, sama-sama kita belajar tentang info-info ini guys. Okay guys, bagi anda yang baru saja subscribe ataupun baru je bersama dengan channel saya ni guys, terima kasih kepada anda semua kerana menyokong channel saya. Dan bagi anda yang belum subscribe guys, tolong subscribe guys dan tekan loceng sekali guys. Dan lagi satu guys, saya minta tolong jangan skip iklan guys, minta tolong guys. Okay guys, tanda support anda kepada saya. Okay guys, sampai berjumpa lagi kita di dalam konten yang baru ataupun cerita yang baru ataupun reaction yang terbaru untuk anda semua guys. Bagi anda di Indonesia sana, semoga anda pun jaga kesihatan anda, jaga SOP, patuhi SOP yang kerajaan anda beri. Dan bagi kami di Malaysia ni, kami sentiasa doakan anda semua sihat selalu dan dijauhi daripada gempa bumi, banjir dan perkara-perkara yang lain. Okay guys, Assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.